2016 saya mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah di unit SMP sampai sekarang. Jadi ini tahun ke-20 saya melayani sebagai guru. Nggak percaya kan ya? Masih 17 kan? Ya, jadi ini tahun ke-20 tapi ya di sana masih banyak rekan-rekan yang pelayanannya lebih dari saya ya. Cuma ya senang sekali boleh berjumpa dengan ibu-ibu sekalian di tempat ini hari ini. Baik, kemarin saya ke apotek untuk membeli obat. Di apotek tersebut tersedia berbagai macam obat, mulai dari obat sakit kepala, obat sakit perut, obat batuk, obat pilek, sampai obat cacing ya. Nah, saya segera pilih salah satu obat yang saya perlukan, melakukan transaksi dan segera pulang. Pertanyaannya, ada berapa banyak kata obat yang tadi saya sebutkan? Banyak. Berapa? 5 ya? 6. Jadi tebak-tebakan kita ya. Kenapa tidak yakin dengan jawaban ibu-ibu? Ada yang disebut mendengar, ada yang disebut mendengarkan, dan juga ada yang disebut dengan menyimak. Harapannya kita semua orang dewasa ya. Kalau ke anak-anak di sekolah itu sudah pasti akan diberikan teguran. Tapi kalau ke ibu-ibu saya nggak berani ya. Saya nggak berani ya, nanti teman-teman nggak ada yang daftar saya. Saya akan ulangi kembali paragraf yang sama. Nanti saya akan ulangi kembali pertanyaan yang sama ya. Coba kita kasih. Betul kan ya jawabannya ya? Oke. Kemarin saya ke apotek untuk membeli obat. Di apotek tersebut tersedia berbagai macam obat, mulai dari obat sakit kepala, obat sakit perut, obat batuk, obat flu, hingga obat cacing. Saya segera memilih salah satu obat yang saya perlukan, melakukan transaksi, dan segera pulang. Pertanyaan yang sama. Ada berapa banyak kata obat? Pinter. 8. Ya. Jadi bukan macam obatnya, tetapi kata obat. Berarti terima kasih yang sudah menyimak dengan baik ya. Kalau di bahasa Inggris ada hear, ada listen gitu ya. Nah ini bahasa Indonesia itu ada mendengar, mendengarkan, menyimak. Harapan saya kita bisa mendengarkan bersama-sama dengan baik dan menyimak firman Tuhan supaya dapat melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari ya ibu-ibu ya. Amin. Ya. Saya memang bukan lulusan teologi. Rasanya saya diundang ke sini juga bukan karena saya lulusan teologi ya, Bu ya. Tapi saya diizinkan untuk berbagi pengalaman barangkali ya. Karena satu hari pun nanti mungkin salah satu dari ibu yang duduk di sana akan berdiri di sini. Kita sama-sama sharing. Ya jadi kita sama-sama sharing, kita sama-sama berbagi pengalaman. Jadi nanti kalau ada yang mau disampaikan boleh dengan senang hati ya ibu-ibu ya. Oke, baik. Kita mau baca firman Tuhan. Kita mau sama-sama belajar dari Mazmur 8. Boleh Bapak ditayangkan? Apakah ibu-ibu membawa Alkitab atau Alkitab atau Alkitab atau lain-lain? Kalau tidak membawa, oh sudah dibantu di sini. Pantesan beda tampilannya ya. Soalnya saya bikin nggak begini. Oke, baiklah. Saya baca dari sini, ibu-ibu dari sana ya. Dan kita akan baca berbalasan. Saya akan membaca ayat ganjil. Ibu-ibu tolong bantu saya baca ayat genap ya. Baik, kita mulai. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk
membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya yang sama seperti Allah, dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan kehormatan. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kami domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, Ibu-ibu, saya akan mulai dengan satu permainan ya. Nah, next kita ini beberapa karena ya, sampai sini dulu. Nanti akan saya tayangkan petunjuk dan tugas ibu-ibu adalah menebak. Tapi supaya tertib, sebelum nebak angkat tangan dulu ya. Ya dong, kalau semuanya ngomong kan saya bingung ya, saya pengen jawab kan. Nah, jadi supaya tertib, angkat tangan. Nanti akan ada beberapa petunjuk. Kalau dari petunjuk pertama sudah tertebak, boleh langsung angkat tangan. Kalau sampai terakhir belum tertebak, saya kasih tahu jawabannya. Tenang ya, tidak mempengaruhi nilai rapot. Semua boleh naik kelas, oke? Oke, yang pertama. Petunjuknya adalah aku adalah seorang perempuan. Pasti belum bisa tahu lah. Semua juga perempuan di sini ya. Aku pernah menjabat sebagai presiden. Angkat tangan. Ya, silakan Mama. Kita coba lihatkan clue ketiga dulu ya. Bener nggak ya? Next. Ya. Blok kiri 100. Ayo blok kanan, ayo. Pertanyaan kedua. Petunjuk pertama. Aku adalah tokoh fiksi kartun. Banyak, betul. Pacarku bernama Olive. Itu tuh yang belakang. Coba kita lihat. Iya. Yang sama. Ya. Aku adalah seorang biarawati Katolik dan misionaris India. Iya. Tahan dulu ya. Tahan dulu. Coba kue yang kedua. Melayani orang miskin, sakit, yatim piatu, mendapatkan penghargaan dan jawabannya adalah yeah. 200 blok kanan, ayo blok kiri. Siap. Aku adalah seorang perempuan alumnus Semak 1 BPK Prabowo Jakarta. Banyak. Salah satu ilmuwan Indonesia yang terlibat dalam tim melakukan riset dan produksi vaksin AstraZeneca. Ya. Terawan itu bukan. Tim kami menggratiskan hak paten sehingga harga vaksin AstraZeneca menjadi sangat murah. Adakah yang tahu? Lupa. Ya. Gimana ya? Aduh. Kalau dibilang salah nanti saya durhaka. Maksudnya bukan saya gitu ya. Cuma tadi bukannya ketelan. Kita simak sama-sama jawabannya dari Citra dari Indonesia. Jadi Bapak Ibu perlu tahu ya, salah satu alumnus penabur ini menjadi salah satu tokoh dunia yang bukan beliau seorang, tapi satu tim. Masih muda banget, belum nikah. Tapi memang itulah Indonesia ya, kadang-kadang lulusan terbaik Indonesia ini lebih berkarya, lebih berkaryanya di luar. Karena pada saat 2-3 tahun yang lalu di Indonesia belum ada tim khusus yang menangani mikrogenetik waktu itu beliau. Nah, tapi di sana dia direkrut di salah satu tim sebelum pandemi tentunya, sebelum pandemi sudah ada di tim tersebut. Kebetulan pandemi juga dan mereka bekerja keras menciptakan atau menemukan vaksinnya. Diketemukanlah AstraZeneca yang
digratiskan hak patennya sehingga konon katanya harganya jadi lebih murah dibandingkan vaksinasi yang lain. Ya. Oke, tapi saya nggak mau bahas ini ya. Next. Nomor 1. Aku pernah meringkus penebaran jawab aku di Jakarta Barat. Aduh, coba kalau di Cimahi ya pasti tahu ya. Nomor 2. Aku pernah menangkap teroris bom Sarinah. Tiga. Aku mengungkap kasus cyanida. Kompetisi ya, tapi di dalam diri ibu-ibu langsung timbul ya. Padahal saya cuma bilang blok kiri 100 gitu ya. Saya nggak bilang bahwa nanti yang menang dapat piala. Saya nggak bilang yang menang dapat coklat. Tapi kenapa tiba-tiba muncul jiwa kompetisi di dalam diri ibu-ibu? Siapa yang nyuruh? Nggak ada ya. Tapi itulah manusia. Selalu kepengen eksis, selalu kepengen diakui keberadaan dirinya. Dan terkadang hal ini jugalah yang membutakan kita. Kalau boleh baik satu kali aja. Nah, ini sebetulnya tadi saya menyiapkan 7 petunjuk untuk Sambo. Tapi keren banget, baru sampai petunjuk kedua udah pada tahu ya. 7 petunjuk ini karena tadinya saya pikir waktu saya tanyakan ini ke anak-anak, mereka nggak ada yang tahu siapa Bu itu Bu. Sampai 7-7-nya mereka nggak ada yang tahu. Tapi begitu dibilang kasus yang terakhir yang menjerat dia sampai karirnya tidak baik gitu ya, mereka langsung tahu, anak-anak langsung tahu. Tapi kan ibu-ibu lebih, mungkin pengetahuan umumnya lebih luas ya. Jadi kasus kedua aja udah tahu. 7 jasa pengabdian ini baru yang tercatat loh. Dan saya yakin masih ada yang tidak tercatat, masih ada yang tidak terekspos maksudnya. Runtuh sekejap hanya karena nilai setitik gitu ya. Yang sampai sekarang juga bingung, ini sebenarnya salahnya siapa sih gitu. Itulah manusia. Itulah kita. Termasuk saya. Tidak bisa dipungkiri bahwa kadang kita menilai orang lain berdasarkan apa yang kita lihat saja. Sehingga kadang kita pun mau menunjukkan keberadaan diri kita sesuai dengan apa yang diharapkan orang lain. Orang lain pengen nganggep kita tuh cantik. Jadi gimana caranya kalau tampil di luar rumah itu rapi, cantik, bersih, gitu ya. Coba kalau udah dasaran di rumah kan, nah kalau udah nggak pakai lipstick, rambutnya di roll, dasar batiknya kumel ya, paling enak itu kan. Enak buat diri kita, tapi kadang-kadang nggak enak buat orang lain. Sehingga kadang-kadang kita perlu memahami kita ini bagaimana sih supaya kita bisa diterima di komunitas kita. Tapi ya kembali, ada rambu-rambu yang perlu kita perhatikan. Kita mau belajar dari Mazmur dulu ya. Boleh di next ya. Satu lagi. Kita mau belajar dari ayat 3 dan ayat 4. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Saya cuplik 2 ayat dulu ya. 2 ayat ini menyatakan bahwa kejadian itu kita manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita semua diberikan
hak yang luar biasa, yang paling istimewa, makhluk yang paling dihargai oleh Allah, makhluk yang paling. Tayangkan satu video, mudah-mudahan bisa disimak baik-baik. Nah, saya ini adalah perbandingan, ini manusia, dan kalau di zoom out, saya akan menunjukkan kepada ibu-ibu sekalian di manakah manusia jika dibandingkan alam semesta. Ini baru bumi ya, planet Earth. Kemudian ada bulan dan bumi, orbit. Bumi udah kelihatan ya. Ini asteroid. Nah ini tata surya, itu matahari di tengah dengan satelit-satelitnya. Ini galaksi kita ya, Bima Sakti ya. Mana bumi? Bukan apa? Nggak kelihatan. Mana manusianya apa lagi ya? Kita belum pernah keluar sini, Bu Ibu. Ini Milky Way. Sesuatu yang kita nggak pernah lihat. Sekarang kita dibalik. Kita akan balikkan, kembali ke semula, ke bumi lagi, ke diri manusia lagi, dan kita akan melihat ke dalam diri kita. Ini kalau 4D kayaknya tegang ya, seru banget ya. Kita mau masuk ya. Tenang. Mulai dari mata. Ada retina, ada pembuluh darah, sel darah putih. Di dalam sini kemudian ada beberapa kromosom, DNA, hal-hal yang manusia juga pelajari ya secara biologi. Serat-seratnya, atom, ini makin lama makin kecil, makin dalam. Elektron di dalam tubuh kita sampai nukleus. Masih ada, kalau buat yang pernah belajar kimia, ini adalah yang menyusun sel-sel darah kita. Dan selesai. Dari seorang manusia, sebegitu menakjubkannya, sebegitu luar biasanya alam semesta ciptaan Allah, dan manusia ini nggak sampai sebutir debu loh, sepersekian debu kalau dibandingkan dengan galaksi ini. Boleh nggak sih? Mari kita mempraktikkan ayat yang kelima. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? 6. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Mazmur ini adalah mazmur pujian dari Daud. Dan Daud ini hidup sebelum Masehi. Kalau saya baca sejarah, ini kurang lebih 3000 tahun sebelumnya. Jadi, betapa Daud menyadari bahwa siapa sih Daud? Bahkan dia nggak nyebut siapa. Apa sih Daud? Apa itu untuk benda? Siapa itu untuk orang? Dan Daud dengan kerendahan hatinya, Daud bertanya, apa sih saya? Apa sih manusia? Sampai Allah Bapa ini sangat ingat sama manusia. Sampai Allah
Mazmur pujian ini begitu luar biasa, menunjukkan bahwa Daud sangat rendah hati, menunjukkan bahwa Daud yang selama ini kita tahu seorang yang sangat diberkati Allah gitu ya, tapi dia merasa sangat kecil. Dia merasa bukan siapa-siapa di hadapan Allah pada saat ini. Tapi ya itu tadi, Daud tidak berhenti pada perasaan bahwa aku kecil, aku lemah. Tidak. Daud berusaha bahwa Allah, terima kasih sudah membuat kami serupa, sehingga dia terus menyatakan kemuliaan-kemuliaan Allah di dalam hidup. Meskipun nanti pada akhirnya namanya manusia ya tetap jatuh dalam dosa, tapi banyak kemuliaan yang Daud nyatakan. Kuasa ini adalah satu pegangan yang luar biasa bagi kita sekarang. Bagaimana kita harus selalu optimis bahwa setiap kita, setiap manusia dibuat hampir sama atau serupa dengan Allah. Tidak ada satupun yang perlu minder. Tidak ada satupun yang perlu kecewa dengan apa yang terjadi dengan kehidupannya. Kadang-kadang kita sedih ya, kalau pergumulan yang kita hadapi merasa begitu berat, merasa sendirian. Apalagi maaf kalau sedang bertengkar dengan suami, dengan keluarga gitu ya. Mau cerita ke siapa? Cerita ke mama malu, cerita ke mertua apalagi. Cerita ke anak, bisa juga cerita ke anak. Tapi ibu-ibu gak sendirian. Kita punya Allah yang begitu luar biasa, yang mengasihi kita, yang begitu sayang sama kita. Kita mau baca yang ke berikutnya ya, ayat yang ke-10. Ini ayat terakhir. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Ini adalah ayat penutup dari Mazmur 8 yang menyatakan bahwa Daud memuji Allah. Dan pujian ini mengingatkan kita semua bahwa seharusnya kehidupan kita adalah untuk memuji Allah. Kehidupan kita adalah ungkapan syukur atas semua berkat yang Tuhan karuniakan bagi kita. Kadang-kadang kita nggak minta loh, tapi Tuhan sediakan, Tuhan berikan, Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini kita mau belajar bahwa tema kita hari ini, siapakah aku ini? Mari kita belajar bahwa kita mengenal diri kita sendiri. Kalau tadi di awal saya mengajak ibu-ibu mendengarkan saya, sekarang saya mau mengajak ibu-ibu mendengarkan diri ibu-ibu sendiri. Karena ada kalanya kesulitan terbesar manusia adalah menerima diri, menerima kekurangan diri. Setelah itu adalah menerima kekurangan anak. Kita kepengen anak kita paling pintar, paling baik, paling cakep, paling ganteng, paling segala-galanya kan. Anak lain nggak boleh gitu ya. Padahal ibu-ibu lain pun punya doa yang sama ya. Ya nggak? Anak kita harus jadi dokter. Nggak mau mah, kamu pengennya salon makeup artist karena lagi musim ya, MUA lagi musim. Nggak boleh, kamu harus jadi dokter. Belajarlah mendengar. Bukan berarti yang didengar itu tidak baik. Ini susah loh, ibu susah. Mendengarkan itu susah. Karena ketika kita mendengarkan, kita harus menekan ego kita. Kita harus mencurahkan perhatian kita hanya terhadap apa yang kita dengar. Mungkin kalau saat ini sesama orang dewasa lebih mudah ya. Tapi kalau terhadap anak, kadang kita menganggapnya, kamu masih anak atau apa sih? Itu susah. Tapi bukan berarti tidak bisa. Kita sebagai orang tua perlu belajar menerima.
parenting yang pernah kami angkat itu acceptance. Itu menunjukkan bahwa kita mengasihi anak kita. Biar bagaimanapun anak kita adalah buah cinta kan. Kalau nggak mirip saya ya mirip bapaknya kan. Gitu kan. Jadi mau nyalahin siapa? Kalau anak kita badal mau nyalahin siapa? Biasanya maaf, nyalahin sekolah. Ya sekolahnya sih ngajarinnya nggak benar, teman-temannya nggak benar. Saya cuma diam kalau ada orang ngomong itu, saya cuma diam. Saya pengen ngomong, mungkin gue ikut bikin gitu kan, gue gak ikut. Itu bercanda ya Bu ya. Tapi pada prinsipnya buat cinta kita ya pasti kalau nggak mirip saya ya mirip bapaknya. Belajarlah mendengarkan dengan kerendahan hati. Mungkin di saat mendengarkan ibu-ibu akan kesal ya, mungkin akan kesal. Tapi mari kita kembali mengingat ayat ini, bahwa Tuhan Allah pun menciptakan anak kita serupa dengan Allah. Dan dia juga punya hak untuk dihormati dan dihargai. Kita sebagai orang tua tidak punya hak untuk menghakimi, tapi kita punya hak untuk mendidik mereka. Kita punya hak untuk memberitahukan resiko-resikonya. Berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman, berdasarkan informasi itu. Tapi kalau dia tetap mau menjalani apa yang dia pilih dan dia siap dengan semua resikonya, mari kita doakan. Karena Allah punya karya besar dalam setiap diri kita, dalam setiap diri anak-anak kita, melalui ibu-ibu dan bapak-bapak. Banyak yang merasa tidak puas ya. Kenapa sih nggak gini aja gitu ya? Tapi itulah manusia. Mari kita belajar mendengarkan diri kita, mendengarkan keluarga kita, mendengarkan komunitas yang baik yang saling membangun. Ada pula komunitas yang tidak membangun ya. Yes, jadi harus berhikmat dalam memilih komunitas. Jangan sedih kalau hari ini hanya beberapa ibu-ibu yang berkumpul. Lebih baik segini tapi membangun kan? Amin. Karena bukan kuantitas, tapi yang penting kualitas kan? Ada damai sejahtera. Pulang dari sini nanti ada sukacita. Amin. Daripada pulang sini nanti ngomel-ngomel. Jadi kayaknya ada sesuatu nih, saya nggak tahu nih ya. Soalnya ketawanya kayak beda. Saya nggak tahu, maaf kalau saya kurang tahu ada apa sebelumnya, tapi ketawanya kayak beda. Tapi saya bersyukur sekali kesempatan ini boleh kita gunakan untuk sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Karena yang penting ada sukacita. Ya. Jadi untuk menutup firman Tuhan hari ini, saya mau mengajak kita semua, kita mau refleksi yang tadi ada kuning. Di sini saya kuningkan beberapa kata, dan saya mau mengajak ibu-ibu kita semua, kita kan baca bersama-sama, tetapi ketika kata yang kuning ganti dengan diri kita. Maksudnya gini, jika Clara melihat langitmu, buatan jarimu dan lain-lain, apakah Clara maksudnya? Jadi setiap kata kuning tolong ganti dengan nama kita sendiri. Bisa ya? Bisa. Oke, kita mau coba, kita mau baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika Clara melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah Clara sehingga engkau mengingatnya? Apakah Clara sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuat Clara hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotai Clara dengan kemuliaan dan hormat. Engkau
bawah kaki kita masing-masing. Jadi betapa besar kemuliaan dan hormat yang Allah letakkan, yang Allah karuniakan kepada kita semua. Mohon berhikmat di dalam menggunakan kemuliaan tersebut. Karena iblis itu tetap ada. Dan dia yang akan mengganggu kita untuk menyalahgunakan kemuliaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Di luar semuanya itu, hari ini saya cuma mau mengajak ibu-ibu bahwa kita terakhir adalah spesial. Spesial menurut diri kita masing-masing. Bolehkah banding-bandingkan? No. Boleh melihat bahwa orang lain punya kisah hidup seperti A, seperti B, seperti C, boleh. Tapi kita punya karya sendiri. Tuhan Allah punya rencana sendiri. Mari kita syukuri. Mari kita jalani dengan penuh hikmat. Supaya kita bisa jadi berkat buat orang lain. Siap, ibu-ibu? Siap lah ya. Terus istimewa lah ya.